Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini kita akan membahas tentang Sempik. Jadi sebenarnya ini adalah request dari salah satu teman kita, teman-teman Mas William. Beliau pernah DM ke saya, "Mas, jelasin tentang Sempik dong," gitu ya. Nah, karena waktu itu saya pikir kalau via DM agak repot, jadi saya bilang, "Nanti tak bikinin YouTube video, Mas," gitu ya. Tetapi karena saya nggak upload-upload gitu ya, jadi beliau sempat komen lagi, "Mas, ditunggu penjelasannya tentang Sempik." Jadi akhirnya video ini dibuat gitu ya. So, thank you buat Mas William yang udah request. Dan bagi teman-teman yang di sini yang belum follow saya di Instagram, pastikan teman-teman follow ya @duyananggara, nanti ada di sudut kiri bawah di layar teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang Sempik gitu ya. Saya ketik dulu Sempik ya. Jadi Sempik itu dari kata Sam picture ya. Pic itu dari kata picture ya. Maksudnya. Jadi sebenarnya gini, dari mana datangnya nama ini, teman-teman? Jadi sebenarnya nggak ada yang spesial dengan ini gitu ya. Cuman dulu saya sempat ngobrol sama Mas Teguh. Jadi waktu Mas Teguh awal-awal belajar trading dulu bareng saya gitu ya. Nah, kita lihat setup-setup favorit para mentor kita ya. Ada Jose Blasco, misalnya ada Jeff Manson, ada Sam Saiden. Nah, Sam Saiden itu cuman punya satu rule yang menurut dia rule ini itu bisa menganulir apapun gitu ya. Jadi kalau kita punya rule ini, kita punya picture atau gambar seperti ini, maka yang lain bahkan tidak perlu kita perhitungkan sama sekali. Nah, gambarnya ini sangat spesifik dan saya akan jelasin ke teman-teman nanti seperti apa picture-nya. Dan Mas Teguh waktu itu dia bilang ini picture-nya Sam ya, picture-nya Sam gitu. Jadi saya selalu bilang sama beliau, banyak orang kan kalau kalau ini kan hanya, "Mas, ini sebaiknya di time frame berapa? Mas, ini cocoknya di pair apa? Time frame berapa?" Pertanyaannya berkutat seputar itu. Makanya saya bilang jangan fokus sama time frame-nya, jangan fokus sama mata uang apa. Yang penting adalah fokus sama picture-nya. Jadi dulu itu yang saya tekankan. Fokus sama picture-nya. Makanya akhirnya namanya dibikin sama Mas Teguh. Ini Sempik ya, Mas? Jadi dia selalu nanya, "Mas, ini Sempik bener nggak, Mas?" Gitu. Akhirnya kita sebut dia Sempik ya, dari awalnya gitu ya. So, supaya sama teman-teman, ini saya akan hapus ininya ya. Saya akan hapus watermark ya supaya teman-teman tidak bingung juga itu sebenarnya per apa. Di mana dia? Oh, ini. Ganti nama sekarang Canvas ya. Oke. So, seperti yang saya bilang, fokus sama picture-nya. Jadi sekali lagi, ini berlaku untuk time frame berapapun ya. Selama teman-teman lihat gambar ini, maka yang lain bahkan nggak perlu dilihat. Trennya, curve-nya, expired atau tidak trennya, dan segala macam itu nggak perlu dilihat. Kenapa? Ingat, dalam trading kita perlu tiga hal ya. Kita perlu high probability, low risk, dan high reward ya. Kita perlu tiga hal ini. Nah, Sempik itu mewakili tiga hal ini, teman-teman. Oke? Jadi bentuknya gimana, Mas? Bentuknya kayak gini ya. Kita punya zone kita adalah unfilled order atau UFO. Jadi secara core nggak ada yang berubah, teman-teman. Kita punya zone di sini, kita punya UFO gitu ya. Saya ganti warna jadi hitam dulu. Kita punya UFO. UFO itu teman-teman tahu bentuknya adalah drop base drop atau rally base rally gitu ya. Kita pakai contoh di sini, ini adalah drop base drop gitu ya. Nah, di bawahnya itu terdapat white space atau novice space ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar cukup lama dan teman-teman ngikutin saya cukup jeli, kita cuma fokus sama unfilled order ya. Jadi di chart itu mostly cuma ada dua ya, ada namanya UFO atau unfilled order gitu ya. Kita udah tahu formasinya, teman-teman udah belajar ada drop base drop, ada rally base rally gitu ya. Ini adalah UFO. Dan ada namanya FO atau filled order. Oke, filled order kebalikannya UFO. Jadi sebenarnya cuma ada dua ya, ada UFO, ada FO. Nggak ada banyak yang kita perlu pelajari sebenarnya. Nah, sebagai trader, kata Sam, kita perlu menjawab dua pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah, di mana harga akan mantul, habis itu harga menuju ke mana? Nah, jawabannya juga simpel. Harga akan mantul ketika ketemu stack of unfilled order. Harga menuju ke mana? Harga menuju ke area di mana terdapat banyak filled order. Jadi dengan kata lain, unfilled order itu tidak banyak transaksi di masa lalu. Jadi UFO itu potensial volume. Sedangkan FO itu adalah banyak transaksi terjadi di masa lalu. Semakin banyak transaksi yang terjadi di masa lalu, semakin kecil kemungkinan dia mampu nahan harga di masa depan.
Nah, kalau UFO-nya banyak, dia punya nahan harga. Dia mampu nahan harga. Jadi harga kalau kena UFO, dia mantul ke bawah. Nah, karena banyak fill order di sana, semua UFO yang ada di area itu sudah ke fill. Nah, yang bisa nahan harga kan UFO, karena udah sedikit banget UFO-nya atau bisa dibilang hampir nggak ada, maka harga bisa ngelewatin area itu dengan sangat mudah. Jadi ada UFO, ada FO. Nah, secara umum teman-teman, kalau teman-teman alumni Survival to Mastery, teman-teman kenal field order ini kita sering sebut dengan white space ya. Ini sama aja ya, atau novice space, atau Sam sering menyebutnya dengan fair price. Jadi ciri-cirinya apa mas? Ciri-cirinya adalah kita punya UFO, di bawahnya ada white space atau ada field order. Jadi secara gambar cuman kayak gini, kita punya drop di atasnya, di bawahnya ada white space. Ini untuk sell. Kalau untuk buy gimana mas? Kalau untuk buy kebalikannya. Ya kalau untuk buy kebalikannya. Kita punya gambar di sini UFO, kita udah tahu rally based rally gitu ya. Dan di atasnya kita punya white space ya. White space itu kondisi harga bolak-balik kayak gini. Ya, anggap aja begitu ya. Saya kasih gambar, UFO punya warna hijau untuk buy, biar mudah. Dan di atasnya ada white space ya. Nah, kata Sam teman-teman, kalau kita ngomongin probability gitu ya, UFO atau supply and demand ya, kalau kita mau bilang supply and demand, UFO merah ini supply, UFO hijau ini demand gitu ya. Supply adalah harga mahal, demand adalah harga murah. Dan field order atau white space itu adalah fair price atau harga normal ya. Harga normal ya. Di sini UFO kita tulis di sini murah gitu ya. Di sini kita bikin mahal. Nah, secara probability, kalau kita ngomongin probability yang pertama gitu ya, ketika harga naik ke harga mahal gitu ya teman-teman, maka secara probability kemungkinan harga untuk turun jauh lebih besar daripada kemungkinan dia untuk naik lebih mahal lagi. Kenapa? Karena di bawah ini adalah harga normal. Harga normal itu apa mas? Harga di mana mayoritas buyer dan seller sepakat. Jadi ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Nah, artinya apa? Kalau kita mau beli gampang dapat barang, kalau mau jual gampang lakunya. Nah, kalau teman-teman ngomongin kehidupan sehari-hari, harga di mana kebanyakan buyer dan seller sepakat kalau itu adalah harga yang wajar, itu adalah harga normal atau fair price atau white space atau field order. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan kalau kita mau jual gampang, mau beli gampang. Nah, kalau di chart tandanya adalah candlenya banyak kayak gini teman-teman. Ada banyak candle close di area itu. Ketika ada sangat banyak candle close di area itu, ingat close candle adalah field order. Ketika ada banyak candle close di suatu area, marketnya choppy gitu ya, bolak-balik choppy, banyak candle di sana, artinya apa? Artinya ada banyak transaksi terjadi di area itu. Kalau ada banyak transaksi terjadi, artinya ada banyak seller, ada banyak buyer sepakat. Ini saya ulang-ulang karena ini basic. Nah, kalau ada banyak buyer dan seller sepakat, artinya apa? Artinya supply and demand relatif balance, sama kuat. Artinya, itu adalah harga normal. Field order, white space. Oke? Paham ya? Ini adalah white space atau field order. Nah, sedangkan UFO ini adalah harga mahal. Nah, ciri-ciri harga mahal adalah di sekitarnya, di area itu tidak banyak transaksi. Kenapa? Karena supply and demand-nya tidak seimbang. Di white space itu cenderung seimbang, cenderung balance. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Gampang dapat barang, buyer dan seller sepakat. Makanya ada banyak banget transaksi di situ, ada banyak candle. Sebaliknya UFO itu supply and demand imbalance, tidak seimbang. Di area harga mahal, banyak yang mau jual, nggak ada yang mau beli. Kalau teman-teman mau jual barang, nggak ada yang pengen beli, artinya apa? Artinya itu adalah harga mahal, kemahalan. Saya mau jual rumah gitu. 3 miliar gitu. Kok nggak ada yang mau beli? Ya kemungkinan besar itu saya pasang harga di harga mahal. Oke? Maka di harga mahal di area UFO biasanya tidak terdapat banyak candle. Kenapa? Karena buyer dan seller nggak sepakat di situ. Banyak orang pengennya jual aja kalau harga mahal, yang mau beli sedikit. Kecuali dia butuh banget baru dia mau beli di harga mahal. Tapi dalam banyak hal orang nggak suka beli di harga mahal gitu ya. Jadi mayoritas transaksi tidak terjadi di area UFO. Oke? Nah, berikutnya sama halnya di demand. Demand adalah area di mana harga murah. Di harga yang sangat murah, tidak banyak seller. Semua orang pengennya beli.
gitu ya. Kalau saya mau beli barang, kok nggak ada yang mau jual, berarti kemurahan gitu ya. Saya lagi nyari mobil nih mas, mobil apa? Mobil Honda Jazz tapi yang harga 40 juta gitu. Ya susah nyarinya. Banyak orang nggak mau jual, kenapa? Karena harganya terlalu murah. Tapi kalau saya pengen nyari mobil di harga normal, ada banyak yang jual, ada banyak yang pengen beli. Kalau saya pengen jual mobil di harga normal, ada banyak yang pengen beli. Jadi simple, di chart ciri-cirinya adalah filled order, ada banyak candle close di area tersebut. Banyak buyer dan seller sepakat, banyak transaksi, banyak order ke filled. Nah, kata kuncinya di situ. Di harga murah, sellernya dikit. Isinya adalah orang yang rebutan jadi pembeli. Makanya kita sering bilang UFO buy ini adalah competition to buy. Kalau harganya murah, orang rebutan beli. Kalau saya mau jual mobil gitu ya, misalnya tadi Honda Jazz gitu ya, di harga 40 juta, banyak orang rebutan beli. Oke. Demand UFO buy, competition to buy. Demand, competition to buy. Harga murah, competition to buy. Harga mahal ini adalah competition to sell ya. Kalau saya nyari Honda Jazz second harga 300 juta, banyak orang rebutan jual gitu ya. Rebutan jual. Nah, rebutan jual artinya apa? Pembelinya dikit. Rebutan beli apa? Artinya apa? Penjualnya dikit. Oke. Nah, ketika kita punya kondisi seperti ini, teman-teman, ini kita punya setup yang memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, kita punya probability yang cukup. Artinya apa? Ketika UFO berada di atas white space, di sini adalah harga normal, di sini adalah harga mahal. Ketika harga naik ke UFO, kemungkinan dia mantul ke bawah, kembali ke harga normal, itu jauh lebih tinggi daripada kemungkinan dia tembus ke atas. Mungkin nggak dia jadi lebih mahal lagi? Jawabannya mungkin-mungkin aja. Tapi secara probability, kemungkinan dia tembus lebih kecil. Kenapa? Harga mahal, competition to buy. Begitu harga masuk ke sana, ada orang mau beli dengan harga mahal gitu ya. Competition to sell, orang rebutan jual. Nah, ketika rebutan jual, harga balik lagi ke harga normal. Competition to sell akan memaksa harga balik ke harga normal. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga turun ke area demand atau harga murah, maka terjadi competition to buy. Kalau tiba-tiba ada orang mau jual mobil murah tadi misalnya, mau jual Honda Jazz di harga 40 juta misalnya, orang rebutan beli. Karena orang rebutan beli, sebentar aja langsung laku. Kalau kita mau beli mahal, sebentar aja langsung dapat barang. Competition to buy dan competition to sell akan maksa harga balik kemana? Ke harga normal, ke harga wajar, harga di mana banyak orang sepakat untuk beli atau jual. Nah, jadi kita punya checklist yang pertama, probability ya. Yang kedua, low risk. Kenapa? Karena kalau kita trading dengan menggunakan UFO, resiko kita hanya selebar area UFO. Jadi resiko kita terbatas hanya selebar area UFO. Jadi kalau misalnya ini adalah sell, mungkin saya kasih buffer zone di atas ini nih. Buffer zone saya selebar ini. Kita pakai yang lain aja, biar gampang pakai ini ya. Biar bisa garis segini. Maka stop loss saya sekitar sini, di atasnya ini. Maka resiko saya, teman-teman, resiko saya adalah cuman selebar ini ke sini, selebar merah itu. Jadi risknya sangat terbatas. Oke, jadi kalaupun salah, saya punya predefined risk yang jelas. Saya punya batasan stop loss yang jelas. Kalau buy juga sama ya, kita akan pasang stop loss beberapa pips di bawah sini gitu ya. Jadi resiko kita cuman selebar merah ini. Jadi kita punya low risk. Nah, sekarang rewardnya mas. Secara umum, harga akan sangat mudah untuk menembus white space. Jadi ketika ada UFO di atas white space, harga bisa naik case UFO-nya dan harga bisa slice through istilahnya. Kalau kata siapa? Stephen Hanaho dulu adalah hot knife through butter ya, pisau panas ngelewatin butter ya. Jadi akan slice through dengan sangat mudah. Harga akan nembus area UFO dengan sangat mudah. Sehingga kita punya achievable reward yang sangat masuk akal. Sam menyebutnya easy money target gitu ya. Nah, paling gampang TP-nya di mana mas? Kata Sam, kita bisa ngambil sekitar 70-75% dari lebar white space-nya. Jadi kalau kita punya UFO di sini, kita punya white space gini, at least kata beliau kita punya easy money target paling nggak sampai sini. Ya kalau kita TP-nya sampai sini aja, saya kasih warna hijau, ini akan sangat achievable ya, sangat mudah tercapai gitu ya, sekitar sini ya. Kalau buy berarti TP-nya sekitar sini ya.
Nah, artinya teman-teman, kalau kita punya kondisi ini gitu ya, kalau kita punya gambar seperti ini, sempik ya. Kalau saya nemu ada UFO di atasnya terus ada white space di bawahnya, atau saya punya demand RBR white space ya di atasnya, maka yang lain udah nggak relevan. Apapun kondisinya, mau apapun trennya, apapun newsnya, apapun kondisi market saat ini, bahkan kita nggak perlu pertimbangkan. Kenapa? Karena kalau kita punya gambar ini, teman-teman, kalau punya gambar ini belum terjadi gitu ya. Kalau kita punya gambar kayak gini, ya udah pastilah pasang sell, pasang stop loss, pasang TP di sini, selesai. Karena mau apapun yang terjadi ketika harga naik ke sini, kita tanya, mungkin nggak ada tembus? Mungkin. Tapi kemungkinan mantulnya lebih gede, berarti oke. Kalaupun kita salah, kalaupun ditembus, toh kita punya stop loss di sini. Kita tahu risknya berapa. Nah, tapi kalau kita benar, harga beneran mantul ke sini, kita punya reward yang lebih gede ya. Kalau kita benar dapatnya segini. Ya, jadi risknya segini, rewardnya segini. Jadi lebih gede rewardnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya buy kayak gini, mau ini trennya apa kayak, mau kondisi marketnya kayak gimana, yang lain nggak relevan. Kita hanya fokus sama picture seperti ini, sebelum ini terjadi kayak gini gitu ya. Kita mau nyari base rally, kita punya white space di atasnya. Simple. Kita tahu kalau harga masuk ke sini, kemungkinan dia mantulnya lebih gede. Dan kalaupun ternyata kita salah, dan harga menembus, stop loss-nya sangat jelas ya. Dan kalau kita profit, kita punya reward yang lebih besar dari risk-nya. So, kalau teman-teman hanya fokus sama setup ini, hidup teman-teman akan sangat bahagia gitu ya. Karena teman-teman punya kemungkinan benar yang lebih tinggi daripada kemungkinan salah. Kalaupun salah, risk-nya kecil, tapi kalau benar, reward-nya jauh lebih gede. Nah, sekarang gimana mas penampakannya di chart ya, kita lihat. Jadi sekali lagi teman-teman fokus sama picture-nya ya, time frame-nya nggak penting ya. Jadi ketika teman-teman lihat, jadi kita berlatih melihat white space ya. Kita udah tahu UFO, kita berlatih lihat white space. Jadi kalau teman-teman lihat harga bolak-balik di suatu area, maka cenderung itu adalah white space. Misalnya kayak gini nih. Jadi kalau saya kecilin chartnya gini, teman-teman bisa lihat dengan sangat jelas, ini saya kecilin, bahwasannya ini di area ini, di kotak merah ini, transaksinya sangat sedikit. Kita gedein dikit lagi ya, candlenya sangat sedikit ya, candlenya sedikit. Maka ini adalah UFO. Teman-teman tahu ini adalah drop, base drop, harga mahal ya, harga mahal. Nah, kalau kita tahu ini adalah harga mahal, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, saya taruh di atasnya sini aja. Maka ketika harga balik ke sini, ketika kita belum punya semuanya ya, ketika kita masih begini gitu ya, kita bisa bilang, oke, ini adalah harga mahal, ini adalah white space. Jadi simpel banget. Jarang transaksi di sini, nggak banyak candle. Di sini ada banyak candle close bolak-balik. Perhatikan jumlah candle di sini dan di sini. Ini drop is drop, ini white space. Maka ketika harga naik ke area kita, seperti yang kita bilang, mungkin nggak dia tembus, mungkin nggak dia tembus ke sana, mungkin aja. Tapi kalau tembus, simple, kita udah pasang stop loss kan. Kita punya stop loss di sini misalnya. Kalaupun loss ya nggak apa-apa kan, kita udah tahu batasan resiko kita di mana. Tapi kalau benar minimal kita bisa dapat TP 75%. Nggak usah jauh-jauh, TP-nya di sini aja misalnya. Di sekitar sini. Ya. Nah, ini udah lebih dari 1:2 gitu ya. Jadi kita bisa lihat harga masuk ke situ ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi, kalau saya panjangin ini white space lagi nih. Lihat white space dan harga masuk sekali lagi di sini, teman-teman bisa lihat. Harga lari ke bawah lagi. So, harga mahal, harga normal. Harga ketika masuk ke harga mahal terjadi competition to sell di sini. Di sini orang rebutan jual. Kok ada orang mau beli barang mahal banget? Wah, aku jual gitu. Dia bilang, "Mas, aku mau beli Honda Jazz second 300 juta." Ya, aku mau jual gitu. Besok dia datang lagi, "Mas, masih ada nggak yang Honda Jazz 300 juta? Saya mau jual lagi, mau beli lagi, jual lagi di sini." Makanya harga cuma bertahan sangat sebentar. Nggak lama, langsung dapat barang, langsung drop lagi ke harga normal. Nah, ini adalah harga normal Honda Jazz second. Saya nggak tahu normalnya berapa. Ya, ini intinya gitulah. Dan nggak tahu kenapa kok contohnya tiba-tiba Honda Jazz ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan, ketika teman-teman lihat ini white space, teman-teman lihat di atasnya ada area. Ya, misalnya ini lagi contoh. Nah, ini adalah white space. Teman-teman bisa lihat candlenya banyak ya. Candle bolak-balik ini candlenya banyak. Ketika kita lihat banyak candle kayak gini artinya apa?
Ada orang mau jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Ketika ada harga bolak-balik kayak gini, artinya apa? Ada banyak transaksi close di situ. Ada banyak candle close di situ, ada banyak transaksi close di situ. Ada banyak order ke field. Kalau banyak order ke field, artinya unfilled ordernya sedikit. Artinya supply and demand-nya relatif balance. Sesimpel itu. Kalau dia banyak field order, berarti sedikit UFO-nya. Kalau dia sedikit field ordernya, kemungkinan banyak UFO-nya. Sesimpel itu. Jadi nggak aneh-aneh ya. Ini bukan rocket science istilahnya. Kita lihat lagi. Teman-teman bisa lihat nih di atasnya ini. Sebelumnya ini ada rally base rally, ini di atasnya white space ya. Sebelum yang itu kita bisa lihat di sini ada rally base rally di sini. Di atasnya white space. So saya tadi nyari beberapa contoh yang mungkin lebih mudah dimengerti buat teman-teman, yang lebih gampang-gampang untuk dilihat. Nah, kayak gini ya. Kita juga bisa lihat ini. Di sini kita bisa lihat nih berapa banyak candle close di sini. Nih. Lihat close candle-nya di sini. Ini artinya apa Mas Angga? Ini artinya adalah banyak buyer dan seller sepakat untuk jual beli di sini. Artinya failed order. Kalau dia failed order, ya tinggal cari ada UFO-nya nggak di atasnya. Kita lihat UFO formasinya apa? Gampang, nggak ada yang aneh kok formasi UFO. Kita semua tahu ya, formasi UFO adalah drop base drop, drop base drop. Ini juga kita bisa lihat di sini dengan jelas nih. UFO di sini drop base drop, bawahnya white space ya. Kalau ini saya ngambil yang kecil ini juga. Kita mulai dari sini dulu. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat nih. UFO drop base drop, white space di bawahnya. Kita coba 55 mungkin. Lebih gampang dilihat buat teman-teman, sama aja ya. 30 menit saya nyari time frame yang teman-teman bisa lihat drop base dropnya dengan mudah ya, sama di 60 aja. Oke, di sini ya, ini drop base drop. Atau enggak atasnya ini juga gampang dilihat, ini drop base drop. Teman-teman lihat harga kena di sini drop. Nah, kenapa? Karena ini adalah harga wajar, fair price, white space, field order gitu ya. Di bawahnya ini ada rally, base rally, retest kali, retest 2 kali, attempt to comeback di sini, kena di sini, kena di sini, lari. Kenapa? Karena ini ada white space. Jadi white space itu adalah open profit zone, di mana harga bisa ngelewatin dengan sangat mudah. Harga bisa menembus area itu dengan sangat mudah. Jadi kemana harga menuju? White space. Di mana harga mantul? UFO. Dan itu yang hanya, dan ini adalah teknik yang digunakan oleh Sam. Jadi Sam hanya pakai satu jurus ini ya. Jadi beliau hanya fokus sama structure location. Ini juga sama. Ini ada drop base drop di sini, UFO gitu ya. Di bawahnya banyak candle white space ya. Di sini dia mantul di sini, di ujung sini ada rally base rally ya. Jadi ini berlaku di time frame berapapun. Jadi nggak ngaruh kita mau pakai 15 menit misalnya. Selama teman-teman punya picture seperti itu gitu ya, punya picture yang seperti yang kita gambarkan tadi. Dan ini nggak peduli time frame apapun, pair apapun gitu ya. Teman-teman bisa pakai pair apapun, time frame apapun. Kalau teman-teman punya kayak gitu berarti picture kayak gitu berarti oke. Ini contoh lain ya. White space di sini. Lihat candle di sini, atau saya mungkin kecilin areanya nih. Segini. Ah, perhatikan teman-teman di sini nih. Banyak banget candle close di sini. Artinya apa? Artinya apapun market ini, kalaupun teman-teman nggak tahu ini chart apa gitu ya. Apapun marketnya, di harga ini ada orang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Artinya apa? Artinya ini adalah harga normal, ini adalah fair price-nya. Kalau teman-teman sudah tahu, oke, fair price-nya di sana, maka tugas kita simpel. Kita tinggal cari demand-nya. Ada nggak rally base rally di bawahnya? Ada, oke. Ini rally base rally-nya. Teman-teman lihat harga kena di sini, ya. Kena di sini. Nih ya. Ini kenapa dia tembus Mas? Berhentinya di mana? Wah sama ya. Kalau dia tembus, dia berhentinya di another rally base rally. Gitu. Kalau di atasnya nih, kalau kita mau cari ke kiri, pasti ada drop base dropnya ya. Pasti ada drop base dropnya. Kenapa? Faktanya harga
stop di sini. Jadi kalau Sam tradingnya dipingpongin ya, dia cari white space-nya di mana, oke. Dia tidak mau trading di tengah, dia hanya trading di extreme high atau extreme low. Yang dimaksud dengan extreme high atau extreme low adalah area di luar white space ya, di luar harga normal, itu kita sebut dengan ekstrim ya. Mahal atau murah ya, gampangnya gitu aja ya. Jadi nggak ada istilah yang aneh-aneh, kita cuma ngomongin mahal versus murah gitu ya. Oke. Kalau teman-teman mau cari supply-nya ada di belakang sini ya, cari aja di sini. Kita cari ada nggak drop drop di sini. Ini drop drop, ini kontrol ini semua, dan kalau kita panjangkan lagi ke belakang, kemungkinan besar tetap ada drop yang ngontrol ini semua ya. Kita lihat ada nggak? Oh, harusnya ada ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih ya, ini ada drop di sini, drop kedua di sini ya. Drop ini yang di kemudian hari mengontrol semua pantulan-pantulan ini ya, termasuk di sini juga ya. Jadi konsepnya simple ya, cari white space-nya, cari harga normalnya di mana. Oke, cari harga normalnya di mana. Ini kalau pivot kita boleh gabungkan sampai ke atas ini. Cari harga normalnya di mana, terus kita cari supply and demand-nya di mana ya. Nih, kita lihat. Oke. So, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat dari videonya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan follow saya di Instagram. Saya Dwi Nagra pamit, and see you on the next video. Bye-bye.